keluar dari ini, forum ini, bisa masuk lagi. Ya, baik. Teman-teman, kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini untuk mata kuliah gelombang dan optik untuk tatap muka tutorial online yang keempat. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan fokus pada pembahasan tentang persamaan gelombang. Yang belum bisa hadir di meeting ini tidak perlu khawatir, yang penting kalian semua nanti membaca atau mengikuti rekaman video yang akan kita share setelah tutorial ini. Mudah-mudahan dengan demikian kalian semua akan memahami apa yang dimaksud dengan persamaan gelombang. Kenapa hal ini penting? Karena persamaan gelombang ini membedakan kalian dengan materi yang dulu kalian dapatkan ketika SMP maupun SMA. Jadi dengan persamaan gelombang ini kalian akan tahu posisi gelombang itu di sumbu X-nya itu seperti apa, di sumbu Y-nya itu seperti apa, di mana. Kenapa harus tahu posisi sumbu X dan sumbu Y? Karena kita pengen tahu, gelombang itu kan membawa energi ya, kita pengen tahu energinya itu sebesar apa. Kenapa perlu tahu energinya? Karena gelombang itu satu bisa dimanfaatkan, yang kedua gelombang itu kalau terlalu besar juga bisa berbahaya kan, makanya kita harus menanggulangi itu. Kalau gelombang itu terlalu besar akan merusak, maka kita harus cari cara bagaimana untuk meredam gelombang itu, kemudian bagaimana juga bisa memanfaatkan gelombang itu. Baik, kita langsung fokus saja pada persamaan gelombang ya. Saya akan share dulu materi. Oke, saya akan share dulu materinya. Ya. Saya share dulu materinya. Ya, ini dia persamaan gelombang. Persamaan gelombang, apakah teman-teman semua bisa melihat apa yang sudah saya share? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, ketika kalian membaca ini, apakah kalian sudah paham maksud dari persamaan gelombang ini? Sudah paham belum? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Jadi opo gitu ya, kalian mesti kayak gitu. Biasanya begitu. Nah, baik, ketika kita membaca pendahuluannya ini, perhatikan bahwa sekarang mari kita tentukan persamaan gelombang secara matematis. Kita akan fokus pada gelombang dengan pola sederhana, yaitu sinusoidal. Sebentar, sinusoidal itu seperti apa? Ini ada yang masuk. Saya admit dulu. Sinusoidal, kalian tahu persamaan dari grafik sinus, tahu? Tahu ya yang ada bukit dan ada lembah itu? Ya. Ya, oke. Itu kan kurvanya itu tinggi bukit sama dengan dalamnya lembah kan? Jadi ada satu dan ada satu lembah. Gelombang itu persis seperti itu. Makanya di sini untuk memudahkan kita mempelajari gelombang itu kita asumsikan sebagai gelombang yang sinusoidal, mirip seperti kurva sinus yang kalau 0 derajat itu nilainya berapa, kemudian 30 derajat itu nilainya berapa gitu ya. Nah, untuk gelombang yang memiliki pola sinusoidal artinya pola gelombang merupakan fungsi sinus ataupun kosinus. Bentuk umum simpangan
gelombang memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang gini, antara sinus dan kosinus itu sebenarnya sama atau tidak? Mirip atau tidak bentuknya? Bentuknya mirip nggak? Sinus dan kosinus. Bentuknya saja, bukan besarnya. Untuk sinus ada bukit dan ada lembah. Sepertinya kita perlu membuka juga sinus dan kosinus. Kalian masih ingat nggak sinus dan kosinus? Atau perlu saya cantumkan? Perlu saya lihatkan grafik sinus dan kosinus? Gimana? Ya Bapak, Bu, Terlihat. dilihatkan, Bu. Ya Bu, perlu. Perlu ya? Oke, sebentar. Saya cari dulu gambarnya. Grafik sinus dan kosinus. Ini kita akan lihat di sini image saja biar mudah. Nah, ini dia. Yang sekaligus sinus dan kosinus yang ini. Oke, ini apakah terlihat? Terlihat nggak yang saya share? Terlihat Bu. Terlihat ya? Bu. Oke. Ya, Bu. Ya. Kalau kalian perhatikan, yang saya tunjuk ini adalah grafik sinus, di mana di sini ada satu bukit dan satu lembah ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kemudian perhatikan di sini juga ada grafik kosinus yang kelihatannya ini hanya ke bawah aja, tapi kalian perhatikan di sini. Ini ada seperempat gelombang, seperempat bagian. Kemudian ini ada satu bagian, setengah bagian ya. Kemudian di sini juga ada setengah bagian lagi. Nah, bagian yang terakhir ini kalau digabungkan dengan yang bagian ini, bentuknya sama nggak dengan kurva sinus ini? Sama, Bu. Sama ya. Berarti baik sinus maupun kosinus itu bisa kita jadikan model dari gelombang, gitu ya. Nah, sekarang kenapa kok gelombang itu bisa seperti sinus dan kosinus? Coba kalian perhatikan ini. Ini. Jadi gelombang itu kan dia berputar, dia gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Gerakannya itu cuma muter begini nih loh, di lingkaran ini. Di lingkaran ini kalau dia berjalan, ini kan naik turun aja, ini naik turunnya osilasinya. Kemudian menjalarnya kan dia ke kanan. Nah, bentuk penjalarannya itu bisa seperti ini, kosinus, bisa juga seperti ini, sinus. Tergantung awal mulanya itu seperti apa. Kalau awal mulanya dari sini, dia di puncak ini, maka nanti bentuknya akan seperti kosinus. Kalau awal mulanya dia dari titik nol seperti ini, pasti dia akan naik, maka bentuknya nanti sinus. Itu ya. Yang ke kanan ini penjalarannya, yang bulat ini getarannya atau osilasinya. Paham? Ya, Bu. Ya. Kalau nggak paham, bilang loh ya, sebelum saya lanjut. Oke ya, bisa dilanjut ya? Ya, Bu. Ya, baik. Karena bentuk gelombang itu getarannya naik turun, kemudian karena dia naik turun dan berjalan, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika di posisi ini dia akan turun, 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 turun. Kemudian di posisi ini dia naik, 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 naik gitu ya. Ini juga naik, 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 naik gitu. Kalau dia kosinus. Nah, di sini di posisi ini dia akan naik, 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 naik. Kemudian di sini dia akan turun, 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 turun gitu. Ini adalah simpangan ke arah sumbu Y ini adalah simpangan, kemudian ke arah sumbu X ini adalah jarak.
Kalau jarak yang ditempuh satu gelombang seperti ini namanya apa? Lambda. Yes, sip. Berarti sudah siap masuk ke persamaan gelombang ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada persamaan gelombang. Persamaan gelombang ini sebenarnya kita pengen tahu kalau misalnya X-nya itu di posisi tertentu, maka Y-nya itu di posisi berapa sih? Ini sama seperti persamaan matematika yang paling sederhana, fungsi ya. Fungsi nggak harus trigonometri, fungsi yang biasa. Fungsi yang biasa, coba saya buka ini saya buka ini, coba misalnya Y fungsi matematika, biasanya kan ada Y itu kan sama dengan Fx kan, ya kan? Di matematika kalian mengenal Y sama dengan Fx kan? Ya, Bu. Ya, yang saya tuliskan ini, misalnya paling sederhana saja, Y itu adalah sebuah fungsi yang diperoleh dari misalnya 2X plus ini ya, bukan kali ya, plus 3 misalnya. Ini kan fungsi. Kalau misalnya X-nya itu diganti 3, misalnya X sama dengan, jangan 3, 4 misalnya. Maka Y-nya berapa? 11. 11. 11 ya. Bisa ya. Nah, fungsi ataupun persamaan gelombang nanti sebenarnya pengen tahu itu. Kalau X-nya, arah sumbu X-nya itu, gelombang itu sudah menjalar sekian meter, maka Y-nya berapa gitu. Y-nya berapa? Simpangannya berapa? Searah sumbu Y-nya berapa? Tingginya berapa gitu. Untuk mengetahui posisinya. Kenapa untuk mengetahui posisi? Untuk mengetahui energinya. Karena beda posisi, beda energi, gitu ya. Nah, untuk persamaan gelombang itu, saya buat yang baru lagi. Saya tuliskan di sini, tetap pakai putih. Persamaan gelombang itu, seperti yang ada di sini ya, ini ternyata faktornya tidak hanya X saja, tetapi ada T juga. Apa itu T? Periode gelombang. T besar loh, Bu. Oh, T kecil waktu, Bu. Nah, ya ini. T besar atau T kecil? T kecil. Apa T T kecil kecil? waktu. Waktu. Ini ada Waktu, contekan. Bu. Ya, ada contekannya kecil di waktu. bawah. Oh enggak, udah di sini ya. Nah, ya, T kecil adalah waktu. Baik. Y, saya buka lagi ininya. Y, fungsi gelombang itu, kalau kita pengen tahu simpangannya berapa, posisi di sumbu Y-nya berapa, itu ada yang masuk. Pengen tahu di sumbu Y-nya berapa, kita bisa gunakan persamaan gelombang Y dengan posisi X-nya dia sudah berjalan berapa jauh, koma, berapa lama, ini menentukan juga T-nya ya, berapa lama, itu ditentukan oleh A-nya, A ini apa A? Amplitudo mungkin. Amplitudo. Amplitudo itu tinggi dari bukit dan lembahnya ya. Ya, Bu. Tinggi dari bukit dan lembahnya itu berapa? Jadi beda amplitudo nanti nilai Y-nya juga akan beda ya. Menyesuaikan
menyesuaikan amplitudonya. Nah, kalau kita pengen mencari posisi Y-nya, kita harus tahu dulu amplitudo dari gelombang itu berapa, kemudian kita pakai persamaan cos. Kenapa kita pakai cos? Karena ingat, gelombang itu dia merupakan fungsi sinusoidal. Ya, cos, karena nggak muat ya, saya tulis di sini ya, dalam kurung, nah, dalam kurung, apa itu? Dalam kurung 2 pi ya, 2 pi terus T kecil waktu per periode. T kecil waktu per T besar. Sampai di sini dulu. Sekarang coba dilihat. 2 pi ini dapatnya dari mana? Ada yang tahu? Mungkin lingkaran tadi, Bu. Iya, betul. Satu lingkaran, satu gelombang itu kan 360 derajat ya. 360 derajat itu kan 2 pi ya. Oke. 2 pi dikalikan dengan T waktunya, lah dia sudah berjalan selama berapa lama? Dibagi dengan periodenya. Untuk mengetahui apakah gelombang yang berjalan itu satu gelombang ataukah lebih. Kalau satu gelombang ya berarti nanti hasilnya T-nya sama dengan T kecil sama dengan T besar ya. Kalau satu gelombang, sehingga dia ya hanya 2 pi aja. Tapi kalau 2 gelombang ya mesti ini T kecilnya 2 kali dari periode. Begitu? Sebelum lanjut? Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, Ya. Bu. Oke, ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kemudian, dari 2 pi ini kan satu gelombang. Masih dikurangi dengan apa? 2 pi Tapi terus kali per X lambda. kali X per lambda. X Per lambda. per lambda. lambda ya. Iya, Bu. X sama lambda beda ya. Nah, sekarang 2 pi-nya apa ini? 2 pi-nya? Tadi lingkaran tadi, Bu. Nah, tadi lingkaran tadi ya. Lingkaran tadi, satu gelombang tadi, kemudian X-nya apa? Jarak gelombang Jarak. panjang Dia seluruh berjalan gelombang, sejauh panjang seluruh berapa, gelombang, Bu. ya? Ya, dia berjalan, gelombang itu sudah berjalan sejauh berapa meter? Itu ya, X-nya ya. Iya, Bu. Mau 100 meter, mau 1 juta meter, it's okay, enggak masalah. Tapi di sini ada pembaginya. Kalau untuk satu satu gelombang itu mesti jaraknya apa? Jarak untuk satu gelombang ini apa ini namanya? Lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang. Jarak untuk satu gelombang. Gitu ya. Jarak untuk satu gelombang. X ke arah sumbu X. Seperti yang tadi digambar ini ya, ini. Jadi ini lambda tuh dari sini sampai sini. Kalau X itu bisa aja dari sini sampai sini itu sudah X. Kan enggak mesti dia berjalan satu gelombang atau enggak. Dari sini sampai sini juga sudah dibilang X. Dari sini sampai sini misalnya dia berjalannya itu juga sudah X gitu. Jadi bedanya X dengan lambda, kalau X itu tidak mesti satu gelombang, kalau lambda itu mesti jarak untuk Gelombang. satu gelombang. Jarak untuk satu gelombang. Satuannya sama-sama Meter atau sentimeter. meter atau sentimeter. Nah, tergantung nanti mintanya CGS atau MKS gitu ya. Oke. Kemudian mana nih? Sebentar. Setelah ini, terus apa lagi? A cos 2 pi T per T besar dikurangi 2 pi X per lambda, terus
apa? Ditambah Ditambah dengan, fase awal gelombang, Bu. ya betul, ditambah dengan fase awal gelombang. Aduh, bikin plusnya itu, ini plus loh ya. Fase awal gelombang itu adalah si 0. Apa ya, bikin si-nya ya. Itu 0 maksudnya ya. Si 0. Ya. Si 0. Si 0. Ini adalah fase awal gelombang. Fase awal gelombang itu apa sih? Ada yang tahu fase awal gelombang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Semua yang berada dalam kurung kosinus. Berarti fase awal gelombang itu cara nyarinya gimana? Kalian lihat ini. Yang namanya fase awal gelombang itu kita lihat posisi mula-mula dari gelombang itu. Itu dia berada di sudut berapa. Gitu. Coba perhatikan. Kalau gambarnya yang ini, kita ambil garis yang ini maka fase gelombangnya itu satuannya dalam derajat atau pi ya. Dalam derajat atau pi. Nah, kalau misalnya gelombang yang ini, maka fase mula-mulanya di sini, maka si nolnya berapa ini? Ini posisi berapa derajat ini? Coba lihat. Posisi berapa derajat di sini? Ini. Ini menggambarkan posisi 90 derajat ya. Ya, 90 derajat ataupun pi per 2. 90 derajat. Kalau ada sebuah gelombang yang mula-mulanya seperti ini, maka berarti posisi awalnya dia berada di 90 derajat. Si nolnya 90 derajat atau pi per 2. Ya, itu kalau kita lihat gelombang yang ini. Kalau kita lihat gelombang yang bawah ini, nah, gelombang yang bawah ini berarti si nolnya berapa ini? Ya di sini nih. Kalau kita lihat sudutnya, ini berarti di sudut berapa? Ya mula-mula di sini. 180 Kalau atau di sini 0 derajat. 90, berarti di sini berapa? 0 ya? Ya. Ya. Di sini 0, kemudian dia bergerak ke sini itu 90 derajat. Kemudian kalau misalnya dia bergerak ke sini, ini berapa? 180 derajat ya? Berarti posisi ini 0. Kalau kita lihat ini ya, ini 0. Ini 0. Kemudian ini 90 derajat dan seterusnya. Kita lihat posisi mula-mulanya. Gelombang itu dia letaknya di mana? Apakah cara ngelihatnya itu cukup dilihat posisinya dari puncak ini loh. Posisinya dari puncak. Antara 0 sampai 90 ya. Antara 0 sampai 90. Oke? Oke, gimana? Jelas? Jelas? Masih kurang mengenai fase gelombang, Bu. Yang fase gelombangnya masih belum terlalu masih jelas. kurang masih kurang meresap, Bu. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum masuk ke persamaan gelombang. Di sini ada gambar seingat saya. Nah, ini dia. Ini ada gambar. Kalian coba lihat halaman 555. Ini ya. Halaman 555. Di sini ada A, kemudian ada
B, gambarnya nih ya. B, kemudian ada C, ada D, dan ada E. Oke? Oke? Iya, Bu. Ya, nah sekarang. Untuk yang gambar A ini, berarti dia berapa derajat ini fase mula-mulanya? 90. 90 enggak? Ya, 90. 90? Coba sekarang lihat dulu yang atas. Sebenarnya ini sudah ada penjelasannya di sini. Di halaman sebelumnya 554. Gini aja. Kalau masih bingung, nanti kita akan latihan soal untuk menentukan fase gelombang. Akan menentukan fase gelombang secara matematis, kemudian kita akan aplikasikan dulu, akan kita aplikasikan ke gambar ini. Nanti ya, setelah ini ya. Simpan dulu ya, fase gelombang ya. Intinya fase awal. Kita lihat lambda. Si 0 adalah fase awal gelombang. Fase awal gelombang adalah sudut mula-mula yang dibentuk oleh gelombang. Jadi gelombang itu mula-mula dia berada di posisi berapa derajat dari sumbu X. Posisi berapa derajat dari sumbu X. Sekalianlah saya jelaskan daripada itu ya. Daripada nanti kalian bertanya-tanya. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang ini dulu, yang sinusoidal ini dulu. Kalau posisinya seperti ini, yang kita jadikan patokan tuh ini. Yang kita jadikan patokan ini. Ini ya. Ketika di sini, maka fase gelombangnya 0. Ini kita anggap ini posisi mula-mula 0. Fase awalnya si 0-nya, jadi gelombang itu berawal dari 0 derajat. Oke? Oke, gimana? Iya, Bu. Ya. Oke, Bu. Kalau dia di sini, maka dia berawal dari 90 derajat. Ini sama ini kan beda nih. Permulaannya beda. Kalau permulaannya beda, maka nanti persamaan gelombangnya juga akan berbeda. Oke ya. Bentar, saya punya PPT yang lebih jelas lagi. Sebentar, ini semester 1 ya. Persamaan gelombang. Bentar ya, ditunggu ya. Maksudnya biar kalian paham betul yang dimaksud dengan fase awal dari gelombang. Karena gelombang itu kan getaran bolak-balik ya. Kok ini visda sih? Salah ya. Gelombang dan optik. Nah, bukan ini. Nah, gelombang dan optik. Nah, bukan ini. Nah, tunggu ya. Aduh, waktunya 15 menit lagi, Masya Allah. Nggak ada ya. Saya taruh di mana ya? Gelombang dan optik.
Ini dia. Persamaan gelombang bukan kayaknya ini. Ya, ini ya. Saya coba bukakan ini. Ini materi untuk kakak tingkat kalian yang dulu. Nih coba. Ini. Jadi gelombang itu adalah gangguan yang menjalar. Coba kalian lihat di sini orang-orang ya. Anak-anak ini kan cuma naik turun. Dia tidak berjalan. Yang berjalan itu gelombangnya, tapi mediumnya tetap berada di situ ya. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Halo? Ya, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Gelombang itu yang berjalan gelombangnya, mediumnya si anaknya ini tetap naik turun aja gitu. Naik turun. Terus sambil berjalan ke kanan gitu ya. Oke. Gelombang permukaan air seperti yang kemarin kita bahas sudah ya kemarin ya. Jenis gelombang ini gelombang transversal. Coba kalian lihat, dia ini getarannya naik turun, tetapi dia menjalar ke kanan. Nah, kalau ini longitudinal, arah getarnya itu ke kanan ke kiri, merambatnya juga ke kanan. Jadi arah getarnya sama dengan arah rambatnya, yang longitudinal ya. Termasuk menjelaskan yang kemarin saya belum kasih ini ya. Kalau ini getarannya naik turun, tapi menjalarnya ke kanan. Makanya arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau yang longitudinal, bergetarnya ke kanan dan ke kiri. Nih, coba kalian lihat merah-merah ini, bergetarnya ke kanan dan ke kiri, terus berjalannya ke kanan. Gimana? Paham ya perbedaannya? Paham, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Bu. Nanti kalau nggak cukup lanjut pekan depan ya. Lah ini ada Iya, yang Bu. campuran. Nanti saya share aja lah yang ini. Ini campuran. Ada yang ke kanan ke kiri, ada yang ke atas ke bawah, gerakannya ke kanan. Ini campuran. Ngeri lagi itu kalau campuran ya. Ada mekanik, ada non mekanik atau elektromagnetik, tidak perlu medium. Nah ini nih. Ini yang saya maksud fasenya. Coba nih. Aduh, cepet banget ya. Nih, permulaannya. Permulaannya kan ini beda nih. Nih. Coba kalian lihat. Awalannya. Awalannya beda ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan ya. Ini juga sudah. Bentar, ini. Nah, ini loh maksud saya. Gelombang itu dalam bergetar kan dia ke kanan dan ke kiri saja kan? Atau gerakannya bolak-balik. Gerakan bolak-balik ini dia akan membentuk lingkaran seperti ini. Dan energinya nanti seperti ini. Ya. Nanti sambil dipahami lagi. Kadang kata-kata saya mungkin kurang bisa dipahami, tapi kalau kalian lihat sendiri, coba dipahami sendiri, nanti akan lebih
jauh lebih mudeng lagi gitu ya. Oke. Oke, Bu. Nah, oke. Saya lanjut. Ini sudah masuk energi. Ini harusnya penjelasan yang untuk tuton keempat ini. Tuton keempat ini seperti ini. Nah, ini loh. Kalian lihat di sini X sama dengan A cos theta. Sudutnya tuh ini loh. Gelombangnya aslinya kan gerakannya gini ya. Gerakan dari apa namanya ini? Pegas itu kan cuman ke sana kemari ya. Tetapi kalau kita lihat ini, ketika dia ke sana kemari itu akan memutar ini. Akan memutar ini, ya kita kesetimbangannya kan di sini ya. Sehingga ya paling tinggi itu segini, paling rendah itu segini. Ini main X, ini X. Nah, ini udah jauh ini. Nah, next slide. So, itu udah gabungan dengan tuton yang sekarang ya. Nanti kalau saya lupa mengupload, tolong diingatkan ya. Ikhlas. Nanti saya tambahkan di ikhlas. Kembali ke persamaan gelombang. Sekarang untuk menentukan fase awal gelombang itu intinya menentukan gelombang itu sudut mula-mulanya di posisi berapa gitu. Kalau di sini berarti 90, kalau di sini berarti 0, kalau gelombangnya itu di sini, mepet ini, berarti berapa ini kira-kira? Tengah-tengah gini. 45 derajat mungkin. 45 derajat. Kalau ternyata gelombangnya itu mula-mulanya di sini. Mula-mulanya di sini. Berapa derajat ini? 90 derajat. 90 derajat minus 90 derajat ya ini ya. Iya, Bu. Minus 90 derajat atau 270 ya. Kalau ternyata mula-mula di sini loh. Di sini loh. Ini kan minus 90 derajat kalau kita mau gampang. Tapi kalau kita lihat edarannya ke sini, ternyata kalau kita muter itu di posisi ini itu sudah 270 derajat kalau kita mau positif. Kalau mau negatif ya ternyata 90 minus 90 derajat, sama aja. Mau 90 minus 90 derajat atau 270 derajat. Tinggal dilihat aja nanti posisinya di mana, gitu ya. Oke. Oke, Bu. Biasanya Bu. nanti fase awal gelombang itu akan dikasih tahu di soal atau setidaknya tergambar, disajikan dalam bentuk gambar gitu. Jadi jangan khawatir, yang penting kalian paham fase awal gelombang itu adalah sudut di mana gelombang itu mulai berjalan. Kan nggak harus berjalannya mulai dari nol kan? Bisa aja dia itu berjalannya mulai dari manapun, suka-suka. Kita melihatnya di posisi ini, mula-mula gitu juga bisa. Nggak harus dari sumbernya. Jadi kayak misalnya gempa bumi. Gempa bumi itu kan nggak harus dari sumbernya langsung, tetapi di posisi mana itu kita bisa mendeteksi, oh kekuatannya sekian gitu. Itu next untuk aplikasinya sih. Oke, untuk fase awal gelombang, apakah bisa difahami? Fase awal gelombang bisa dipahami ya? Bisa, Oke. Bu. Berarti persamaan gelombang ini sudah bisa dipahami ya. A itu dari Amplitudo. ya, tinggi rendahnya bukit ataupun lembah gitu ya. Kan beda-beda, bisa aja gelombang itu punya tinggi 1 meter, 2 meter, 100 meter, 1 juta meter. Kan suka-suka gelombang itu ya. Nah, posisinya bergantung itu. Jadi kita harus tahu amplitudonya berapa,
untuk menentukan posisi Y-nya seperti apa. Nah, amplitudo ini karena gelombang itu merupakan kurva sinusoidal, maka kita harus pakai persamaan cos ini ya. Cos untuk menentukan posisinya berapa. Jadi ini nanti tuh yang dalam kurung ini nilainya dalam derajat atau dalam pi gitu. Jadi kingko nek dihitung itu ketemunya dalam derajat atau pi. Sehingga misalnya dalam kurung ini ketemu 90 derajat atau pi per 2, maka kita bisa cari cos pi per 2 itu berapa? Cos 90 derajat. Berapa? Halo? 0, Bu. 0 ya. Cos 0. 0. Cos 90 derajat itu 0. Maka nanti ini Y-nya mesti dia itu di posisi kalau ketemunya 0, Y-nya ketemu 0, itu mesti nanti posisinya di sini 0. Gitu. Kalau ketemunya setengah itu berapa? Yang nilainya setengah 45 ya? Ya. Ya. Ketemunya itu pi per 4. Dalam kurung itu pi per 4 atau 45 derajat. Berarti kan cos 45 derajat itu berapa? Setengah ya? Setengah akar berarti gitu. Iya. Setengah akar 2. Iya. Oh, yang Dua. setengah itu 60 ya? 60. Yang setengah itu 60 ya? Ya. Kalau misalnya ketemu 60 derajat, maka nanti posisinya di tengah-tengahnya ini. Kalau ketemu setengah akar 2, ya berarti agak ke atas lagi. Posisi ini loh, simpangannya. Berarti, oh kemungkinan dia di sini nih, gitu. Kemungkinan dia di sini, atau di sini. Gitu. Oke ya? Atau bisa juga di sini. Pokoknya nilai dari Y itu tidak mungkin melebihi amplitudonya, karena amplitudo itu nilai simpangan terjauh. Kombinasi antara Y dan X-nya ini nanti menentukan berapa besarnya energi yang dibawa oleh gelombang. Itu ya, yang next akan kita pelajari. Oke, nah, jadi sekarang apakah kalian sudah paham dengan persamaan gelombang ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu. Nah, berarti sudah naik level ya. Sekarang benar-benar sudah jadi mahasiswa. Nanti bisa menentukan posisinya itu di simpangan berapa dan di jarak keberapa. Gitu. Oke ya. Sekarang kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, ini dulu dipelajari di mekanika ya. Di teori mekanika kan ada ini. Kalau misalnya kita baca dulu, semua bagian yang berada dalam tanda kurung kosinus dinamakan fase gelombang. Sak kabeh ini tuh fase gelombang. Tetapi kalau si nolnya ini merupakan fase awalnya. Jadi fase gelombang itu nanti ya fase awalnya ditambah dengan dia menjalar berapa lama dan dia menjalar sejauh berapa meter. Gitu. Nah, kemudian kalian ingat dulu waktu di mekanika bahwa frekuensi sudut itu kan bisa kita cari dengan cara 2pi per T ya dulu ya. Atau di PPT saya tadi juga ada frekuensi sudut itu kan 2pi per T. Kemudian bilangan gelombang itu juga bisa kita cari dengan 2pi per lambda. Artinya 2pi per lambda ini adalah untuk satu gelombang. Kalau ternyata dia itu berjalannya itu 4pi per lambda, berarti ada berapa gelombang? 2 gelombang ya, maka hanya nanti 2. Nah, sekarang rumus ini bisa kita simpelkan menjadi ini. 2, Bu.
bisa kita simpelkan dengan ini. Ini kan tadi 2pi kali T per kali T kecil per T besar ya. Sementara 2pi per T-nya kita ganti dengan omega sehingga menjadi A cos omega T. Kemudian di sini tadi kan 2pi kali X per lambda ya. Sementara kalau 2X per lambdanya kita ganti dengan K akan jadi seperti ini. Oke, sedikit saya kira tadi bisa masuk ke contoh soal, ternyata nggak sempat masuk contoh soal, tapi saya jelaskan sedikit dulu tentang perubahan itu. Perubahan itu. Oke, sedikit, agak molor sedikit nggak apa-apa ya. Oke, omega sama dengan apa tadi? Omega sama dengan 2pi per T besar. Per T per besar. T besar ya, per periode. Kemudian K, bilangan gelombang, banyaknya gelombang itu bisa kita cari dengan cara 2pi berapa putaran gitu ya, 2pi per Lambda. lambda ya, 2pi per lambda. Nah, sekarang kalau misalnya tadi itu Y sama dengan apa tadi yo, biar hafal. Agak kecil saya nulisnya. Cos apa tadi? Buka kurung omega T Kurung. satu minus T. Sebelum jadi omega T berarti apa tadi? Tadi kan 2pi gini ya. Iya. 2pi kalikan T kecil, T kecil per T besar gini ya. Dikurangi dengan 2pi 2pi kalikan X per lambda. X per lambda ditambah dengan Si 0, isi 0. Si 0. Si 0. Tutup kurung. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini, yang ini, oh harusnya saya nggak pakai putih ya. Kita ganti dulu. Jadi merah. Ini kita ganti dengan omega. Ini ya. Kan sama nih, omega kan 2pi per T. Kemudian yang ini kita ganti dengan K, kan boleh ya? Sehingga persamaan gelombangnya akan menjadi Y X, T ya. Saya lupa menuliskan X, T sama dengan cilik-cilik ben muat A cos omeganya pakai merah ya. Omega, buka kurung dulu, lupa. Buka kurung dulu. Omega. Kemudian kalikan apa? Kalau ini kita ganti omega, tinggal T ya. T dikurangi, apa ini? K. Bilangan gelombang. K kalikan, sisanya apa itu? X ditambah dengan Si 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Ternyata hanya bisa sampai di sini ya. Nanti kalian pelajari lagi latihan soalnya, kita lanjutkan. Menurut saya poin terpenting dari mata kuliah gelombang dan optik itu ini sama next tentang interferensi cahaya. Yang terpenting itu. Tapi sebelum lanjut ke interferensi cahaya, kalian harus pahami dulu ini. Gitu ya. Oke.
Baik, Bu. Ya. Nah, nanti silahkan ini dipelajari, kemudian contoh soalnya kalian pahami dan latihan soal yang di belakang kalian coba kerjakan ya. Besok kita akan bahas satu contoh soal, kemudian kita lanjut ke hubungan hubungan dengan energi, kemudian dengan medium dulu, kemudian dengan energi sampai pada materi-materi berikutnya. Gitu ya. Baik, dari saya hari ini cukup sekian dulu karena waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat hadir ya. See you. See you. Bye.